di segala kondisi dan segala acara demi acara aku selalu happy, dan sebenarnya teman-teman lihat aja gini aja dijalani dengan penuh sukacita. Gebrakan 2026 Ramadan gimana sih? Ramadan itu buat aku setiap tahunnya adalah muhasabah. Setiap tahunnya itu harus bisa lebih baik lagi. Jadi di dalam Ramadan itu buat aku gebrakannya adalah setiap selesai Ramadan kita punya perubahan yang signifikan dalam segala hal ya. Itu udah pasti kalau dalam segi agama harus gitu. Ini dalam segi kehidupan, dalam keseharian, semuanya itu harus ada perubahan. Target di Ramadan ini apa nih? Mungkin kayak mau ngafalin Al-Quran? Di Ramadan ini tuh aku tuh masih pengen banget sebenarnya pengen usahain hatam baca Quran. Cuman memang dengan segala kerjaan kesibukan tetap kita berusaha diupayakan harus menyempatkan baca Al-Quran. Dan salah satu dari yang gebrakannya Ramadan itu tadi, baca Qurannya bukan cuma Ramadan doang, tapi setelah Ramadan juga terus baca Quran terus ibadahnya tuh lebih dahsyat lagi, lebih ditingkatkan lagi. One day one juice. Aku sih pengen banget karena lihat orang udah banyak yang one day one juice gitu, tapi aku selalu berharap aku pengen banget bisa seperti gitu tadi aku bilang, bisa hatam gitu baca Qurannya, karena udah banyak teman-teman yang lain juga yang memang bahkan sampai bukan sekali hatam bisa bolak-balik gitu kan. Aku selalu berupaya untuk jadi lebih baik lagi. Tapi berencana umroh juga nggak tahu. Doain pokoknya tahun ini itu aku banyak sekali yang diinginkan ya gitu. Selain di tahun ini aku insya Allah bismillah nanti di akhir tahun aku ada konser tunggal ya. Itu dengan kejutan-kejutan yang pasti kalian, dan nanti aku akan ajak teman-teman untuk undang teman-teman khusus untuk and greet-nya ya, dan segala macamnya, pokoknya kejutan-kejutannya insya Allah ada nanti. Dan tahun ini juga aku insya Allah mau umroh, karena kan kebetulan tadinya mau sama keluarga semuanya, sama adik-adik ipar, cuman ipar-iparnya lagi pada isi lagi ya, berbadan dua lagi, jadi aku harus ngikutin jadwal mereka. Jadi tahun ini insya Allah kalau dari rezeki sehat aku sama mama dulu, karena nanti karena kan mama pengen banget umroh, terus aku juga nemenin mama gitu. Nah nanti berangkat lagi bareng sama adik-adik sama ipar-ipar. Insya Allah. Itu dong masalah sendiri seperti apa mungkin? Karena aku kan kalau teman-teman suka mungkin pas lagi lihat story aku atau apa kan, aku pernah ada bilang apakah kalian betul pengen aku konser itu apa, aku kan selalu lihat dari kota ke kota tuh responnya, terus excitednya seperti apa. Nah akhirnya bismillah aku bilang tahun ini kayaknya aku harus bikin konser tunggal gitu, dan dengan segala macam kejutan yang belum pernah ada di panggung-panggung sebelumnya, dan diupayakan konsernya konser tunggalnya itu konser yang memang layaknya konser yang betul-betul memang seperti diva-diva ya gitu, layaknya penyanyi yang memang menyuguhkan secara whole package ya, dari nyanyian, dari persembahan, dari segala macam lah. Ini kan mungkin generasi Gen Z juga mungkin targetin juga nih, banyak orang-orang stres tuh ngeliat King Master tuh jadi nggak stres gitu sekarang. Itu salah satu yang aku bilang adalah kelebihan dari kita berpasrah diri kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan memberikan hadiah yang banyak, Tuhan memberikan rezeki buat aku tuh bukan hanya kerjaan banyak, tapi masuk di kalangan anak muda yang notabene mereka juga tidak terlalu aware sama dangdut. Mereka jadi aware sama dangdut, dan mereka menikmati aksi aku, menikmati show-nya aku, menikmati segala suguhan aku. Itu buat aku udah sangat luar biasa, dan Masya Allah. Ya daya tarik sendiri gitu, orang-orang tuh kayak lagi stres jadi nggak stres, ada aja nggak perlu sekolah. Aku juga itu aku suka lihat ya di media sosial gitu ya, mereka pada ngata gitu. Aku selalu bilang alhamdulillah kalau aku itu bisa memberikan kebahagiaan, karena memang niatnya aku tuh nyanyi itu bukan dipanggil, dibayar, pulang, bukan gitu. Tapi aku tuh punya tugas, orang yang nonton tuh happy apa enggak gitu. Orang yang nonton tuh seneng apa enggak, puas apa enggak, terus pengen lihat lagi apa enggak. Karena kalau cuman nyanyi dibayar terus pulang ya semua orang mau begitu. Nah kalau aku tuh selalu begitu, mereka semua akhirnya keluarlah tagline-nya psikolog lah atau apa gini jadinya ya itu berarti aku
betul-betul happy dan bahagia karena berhasil memberikan kebahagiaan buat orang yang Kan nanti sasarannya Gen Z nih sekarang. dan itu salah satunya Gen Z itu mereka bisa menerima yang mereka kan sebenarnya penontonnya telinganya bukan telinga dangdut gitu. Jadi akhirnya aku tuh sekarang ini kalau bikin lagu atau misalkan apa dapat lagu tuh kita yang mau masuk ke semua kalangan termasuk kalangan Gen Z. Mungkin bicara soal konsep sendiri akan lebih heboh dari Nektia nggak sih mungkin nanti kan Dari Nektia kan Nektia. nah itu tuh semuanya sedang kita godok. Pokoknya didoain aja, insya Allah tahun ini, Bismillah. Pokoknya di tahun ini tuh rada akhir gitu ya, dicari yang memang betul-betul udah persiapannya matang. Jadi bukan hanya kalau teman-teman lihat Tian mungkin ya atau apa nanti, pokoknya kita lihat aja nanti seperti apa suguhan dari konser itu tersebut. Di GBK mungkin Ping. Lokasinya nanti di spillnya karena buat aku itu semua aku bisa nge-share pada saat semua sudah siap dan semuanya udah oke. Aku pasti undang teman-teman semuanya untuk kita memeriahkan bersama-sama. Bikin konser jadi bakat list kamu udah keberapa sih mungkin? Gimana? Bikin konser jadi bakat list tahunan atau Ini perdana banget karena aku melihat aku tuh gak percaya kalau ayo dong bikin konser masa sih gitu ya. Tapi akhirnya tahun ini aku wujudkan karena banyak sekali permintaan yang memang dari daerah-daerah atau semua baik dari Jakarta sendiri pun juga ayo deh lu waktunya bikin konser sendiri. Nah jadi Bismillah insya Allah tahun ini aku bikin konser yang memang aku juga yang pilih dari gestarnya dan banyak pokoknya Bismillah insya Allah banyak kejutan. Tapi King mungkin melihat perjalanan dimudahkan banget nggak sih selama proses dalam hidup sama Allah mungkin? Aku tuh selalu bersyukur ya dari dulu gitu ya dikasih kemudahannya tuh yang aku bilang. Makanya aku sekarang lebih taat lagi dalam beribadah, lebih taat lagi dalam segala macam. Karena menurut aku Tuhan itu sangat baik dan sangat sayang dalam segala hal. Sama aku ya tentunya. Otomatis kalau sama aku dan sama keluarga dan sama teman-teman dan akhirnya semuanya yang ada pada kehidupan aku semuanya Tuhan sayang jadinya. Jadi aku selalu bersyukur bahwa Allah itu memberikannya tuh lebih dari yang dimintanya A dikasihnya A B C D sampai Z gitu. Nah itu yang aku pegang bahwa oh berarti kalau kita dikasih sama Tuhan lebih kita juga harus kasih Tuhan lebih gitu. Pasangan sendiri nih. Pasangan sendiri, nah pasangan itu aku tuh selalu karena tidak jadi poin utama karena kalau kita poin utamakan pasangan nanti yang lainnya tergeser kayak karir, pekerjaan apa. Jadi kalau pasangan tuh gini, kalau bahasa Jawanya apa? Tresno kulino jalanan soko kulino, weting tresno jalanan soko kulino gitu aja. Jadi kalau ada yang memang biasanya kalau yang jodoh itu nggak ada di depan-depan, tiba-tiba ngagetin gitu. Kalau yang mana? Tahun kemarin. Oh enggak. Tahun ini kan aku bilang kan, aku sih maunya tahun ini. Aku sih pengennya semuanya di tahun ini loh. Nikah di tahun ini, konser di tahun ini semua. Enggak ada masalah kan nikah. Gini loh. Mau resepsi dan nikah itu enggak harus resepsi. Resepsi itu bagian dari celebrate gitu ya. Kalau nikah itu kan sakralnya gitu. Nah yang penting kalau bisa nikah sebulan sebelum konser kenapa enggak kan? Ya gitu. Tapi kan kita misalkan kan gitu. Iya, jadi kan nanti bisa kita ya minimal kalaupun dia ya pokoknya kalau aku sih yang positif-positif kalau ngomong karena menurut aku segala sesuatu itu kita harus ngomongnya yang baik karena jadi doa. Yang maksudnya nikahnya mau sederhana aja mas? Kalau nikah aku nggak mungkin sederhana karena bukan aku kalau Samaan. Dulu aja kawin kan ente pada tahu. Iya, dari kawin sampai cerai. ada bisikan Sarung lagi udah. saudara GBT Syari ini. Enggak, kalau itu kan ditanya kan teman-teman nanya gimana. Ya kalau itu memang kan itu termasuk tipenya bukan kan teman-teman yang nanya. Aku jawab iya dong karena keibuan banget, cewek banget, wanita banget. Jadi memang cocok aku ke itu salah satu tipenya, tipe aku gitu kan aku jawabnya begitu. Nah, terus langsung di shipping kan gitu. Nah ya udah, tapi kan kita mesti tanya kan itu Teteh kan punya anak,
terus setuju atau tidak, dan banyak hal lah gitu. Jadi tidak mudah sebenarnya. Ada kelanjutannya belum King? Kelanjutannya sebenarnya ya kalau kita mau, kalau aku mah bebas, aku mah sendiri, aku mah lanjut aja. Tapi kalau si teteh enggak, dilihat aja kalau jodoh. Kan aku bilang sebulan sebelum konser aja bisa jadi. Kita kan nggak pernah tahu. Kriteria nih. Yang penting nikah dulu nanti resepsinya udah beres konser. Udah ada cinta nih, Hah? udah ada cinta sama si Teteh. Kan dia nggak pernah ketemunya gitu kalau acara misalkan gitu, jadi belum ada ketemu gitu, jadi nggak bisa langsung bilang oh iya cinta gitu, itu berarti bohong. Kalau Tapi kan mungkin udah nyaman sendiri juga nggak sih pada akhirnya? nyaman sendiri enggak, sebenarnya kalau ditanya orang sendiri bilang nyaman, bohong. Kalau ada kita nyaman tuh sendiri, bohong. Kecuali mungkin kalau di laki-laki enggak ya, mungkin kalau di perempuan iya. Perempuan itu biasanya mungkin kalau saya udah nyaman sendiri, saya nggak mau nikah lagi sampai tua, sampai dia nanti di mana umurnya habis, dia pasti akan nyaman. Tapi kalau laki, menurut aku butuh pendamping di mana-mana. Bohong kalau dia nggak butuh wanita di hidupnya, ya itu bohong. Kayaknya nggak mungkin. King, udah punya konsep baju lebaran nanti kalau kayak gimana? Ada konsepnya, pokoknya tahun ini aku warnanya itu nggak sama dengan warna yang diikrarkan di tahun ini. Kalau tahun ini kan warnanya apa ya? Aku lupa deh. Pokoknya lemon gitu kan. Nah, aku enggak. Aku dusty pink untuk yang perempuannya, lakinya tetap basic putih gitu. Tapi sama ada kayak coklat, tapi coklatnya tuh cappuccino. Gitu. Lebaran berarti satu keluarga tuh. Aku lebaran nanti aku info ya dalam yang gimana ini. Sedikit tapi sebenarnya kalau lagi manggung gitu nggak ada setlist sebenarnya apa? Nggak ada apa? Setlist lagu. Oh, nggak ada ini list lagu. List lagu. Iya memang nggak ada, karena kan memang aku kalau nyanyi itu suka-suka hati ya lagunya. Nah terus pindah ke sini, pindah ke sini. Karena apa? Penonton maunya aku gitu. Kalau tiba-tiba aku nyanyinya serius kayak penyanyi-penyanyi yang pada normal umumnya ya, pasti mereka gini, Nasar kenapa ya? Lagi kurang enak badan apa gimana? Jadi yang mereka mau dari aku tuh nyanyi anarkis gitu, yang brutal aja, yang bisa pindah-pindah lagu semau-maunya, dan itu ternyata penonton sukanya kayak gitu. Kalau nggak naik disuruh naik, biar kata gerimis hujan tahu tiang nyetrum juga suruh naik. Penonton mah begitu gitu. Oke? Komunikasi sama pihak band sendiri gimana kalau? Makanya band aku bawa band sendiri karena mereka yang mengerti. Kalau band dari orang ya kita info dulu, mohon maaf, nanti ditembak-tembak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini so far semua band yang ngiringin aku, walaupun bukan band yang suka aku bawa, misalkan kebetulan bandnya udah ada dari pihak penyelenggara, mereka bisa menyesuaikan dan alhamdulillah selalu bisa memberikan yang terbaik. Tapi Ramadan mungkin memaknai tahun ini seperti apa sih? Ramadannya berbeda nggak sih seperti tahun lalu? Setiap tahun aku selalu memaknai Ramadan penuh dengan sukacita dan bahagia. Hilang, datang, itu kan bagian dari hidup ya. Ada yang datang, ntar ada yang pergi, ntar ada yang hilang, ada yang baru, itu kan bagian hidup. Tapi kita tidak boleh berpikiran bahwa oh kalau tahun ini sepi karena nggak ada ini, oh tahun ini sepi karena kita orang tua kurang satu. Oke, kalau Ramadan itu karena semuanya juga hakikatnya kita pasti pulang semuanya. Jadi intinya kita mumpung masih dikasih hidup, kasih nafas, kita ibadah yang baik. Itu aja kalau aku